Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dengan Solihati dari Dakara TV Channel. Kembali lagi bersama saya hari ini kita bertemu dengan Kak Aini Pane. Assalamualaikum Kak Aini. Waalaikumsalam. Nah, siapa yang belum tahu dengan Kak Aini Pane? Saya perkenalkan dulu, beliau adalah bernama lengkap Nur Aini Pane, kemudian dipanggil Kak Aini. Beliau ini adalah owner dari Pesantren Darul Ikhlas Haji Abdul Manap Siregar. Selain itu, Kak Aini kita ini adalah pemilik dan owner dari Agrowisata Aini Pane dan WPS. Apa sih WPS itu? Warung Pecel Surabaya. Nah, teman-teman, kedua usaha kakak ini ada di daerah Padang Sidimpuan, sehingga kakak ini memang fokusnya ada di Padang Sidimpuan. Nah, hari ini kita ingin menggali nih, bagaimana sih seorang Kak Aini ini bisa mengelola bisnis usaha, baik usaha akhirat yaitu usaha pesantren dan usaha dunia yaitu di bidang hiburan dan edukasi untuk anak-anak. Oke, Kak Aini, selamat datang di Bogor. Makasih. Kak Aini, kita ketahui adalah seorang pengusaha di Padang Sidimpuan yang memang masih bolak-balik Jakarta karena memang mitranya masih banyak di Jakarta nih, begitu. Selamat datang Kak Aini. Makasih deh. Ya, mungkin pertanyaan kami ingin menggali keberhasilan, kesuksesan kakak. Apa sih sejarah dari terbentuknya pesantren Al-Manap ini? Bagaimana sejarahnya? Mungkin kakak bisa menceritakan. Ya, terima kasih Dekku. Itu terjadinya begini. Kita memang sama almarhum sudah beberapa pesantren kita bantu. Lalu almarhum meninggal tanggal 21 Oktober 2010. Lalu saya waktu dia meninggal, saya kan ya bagaimana ya kalau suami meninggal ya tentu sedih deh. Ya. Jadi malam ketiganya dia itu, kakak itu sholat tahajud, lalu zikiran. Jadi kakak waktu zikiran itu seperti ada yang memberi petunjuk sama kakak supaya kakak itu ngapain kamu bersedih, bangun aja pesantren di tanah yang pernah kami beli. Disitulah pertama kali kami membeli tanah di tanah kelahiran kami. Waktu itu kami berdebat kecil karena saya tidak suka pulang kampung ya, terus terang aja ya. Tapi akhirnya karena Allah, berarti ini satu amanah untuk mendirikan pesantren itu. Alhamdulillah kakak bangunlah itu akhir 2010. Jadi kita tahun 2011 bulan Juli sudah menerima murid. Jadi awalnya kita perdana menerima murid itu ada 55 anak. 55. Untuk sekarang ada berapa nih Kak? Itu memang saya batasi karena niat saya membangun pesantren kan karena menjalankan amanah. Jadi sekarang itu 160. Saya batasi itu dengan tingkat sanawiyah dengan aliyah. Iya. Alhamdulillah itu 2011 mulai kita menerima murid. Lalu 2015 itu alhamdulillah mungkin kira-kira di situlah kita menerima aliyah. Awalnya sanawiyah aja. Ya sampai sekarang alhamdulillah alumni kami sudah ada yang jadi pengacara, dokter, walaupun dokter muda ya, tentara, polisi, ya alhamdulillah banyaklah yang sudah berhasil. Ada yang di Mesir, ada yang di Mekah. Sangat bangga rasanya, Dik.
Aku Jadi itu ya bangga. Kak, sejarahnya Iya, ya. Jadi itu sejarahnya. jadi karena abang meninggal, Dapat kemudian amanah. mendapat amanah, mendapat ilham dari Allah, Ah, sehingga ah. kakak mendapat ilham untuk membuat pesantren, dan Iya. akhirnya anak-anak inilah yang membahagiakan kakak Iya, sampai betul sekarang. Masya sekali Allah. deh. Iya, iya, iya. Alhamdulillah, Hmm. saya sangat bahagia. Hmm. Jadi sesuai dengan amanah yang didapatkan kakak. Hmm. Nggak usah kau bersedih. Bangunlah pesantren di sana. Iya, iya. Sekarang kakak buktikan Iya. betapa bahagianya saya di tengah-tengah anak-anak santri. Pesantren itu. Ya, anak santri itu kan memang bandel-bandel. Masa pancaroba itu kan Iya. bandel-bandelnya. Masa remaja ya Kak? Iya, bandel-bandelnya manusia kalau masa pancaroba. Tapi biarpun begitu, saya sangat senang. Saya sangat bahagia kalau ketemu dengan anak-anak itu. Nah, alhamdulillah guru-gurunya itu ustadz-ustazahnya juga kebanyakan masih muda-muda semua. Iya. Nah, kaitannya dengan manajemen dari pesantren lagi Kak. Bagaimana Kakak mengelola manajemen pesantren ini menjadi sekolah yang termasuk sekolah unggulan ya? Iya. Kalau pesantren di pesantren Kakak ini, bagaimana Kakak cara apakah mungkin memiliki rekan-rekan yang memang sesuai bidangnya, kemudian sesuai bidangnya misalnya di pendidikan, misal atau di sesuai pendidikan pesantren, misal atau seperti apa Kak? Mungkin bisa diceritakan nih. Oh iya. Masalah itu deh. Jadi kita menerima ustazahnya itu kebetulan ada yang saya sekolahkan dulu mudir itu direktur ya. Ya. Nah, itu mudir itu saya sekolahkan dulu tahun 1900 sekian. Ya. Kalau nggak salah dia 8 tahun di Mesir. Dia seangkatan dengan Abdul Somad. Nah, jadi dialah saya buat di situ direkturnya. Kalau bahasa pesantren mudir. Nah, terus itu dan kita juga menerima murid sesuai dengan kemauan dia. Jangan dipaksa orang tua. Karena kalau anak mau masuk pesantren itu kalau dipaksa sama orang tua itu pasti bandel. Tapi kalau kemauan dia itu menurut pengalaman kita ya. Kalau kemauan dia akan menjadi anak yang betul-betul mencapai ilmu yang bagus. Dan cita-cita kakak di situ adalah menciptakan anak-anak yang cerdas, berakhlakul karimah, juga mempunyai ilmu yang tinggi. Dan kalau dia berakhlakul karimah berarti dia sudah menjadi anak yang soleh dan soleha. Jadi menurut pengalaman kakak, kalau santriah tidak ada sama sekali masalah di pesantren kakak. Tapi kalau santri, banyak sekali. Ternyata permasalahan di santri yang menjadi PR utama ya. Kalau itu udah nggak bisa dikatakan deh. Itu harus sabar kita mendidik anak-anak santri di sanawiyah. Tapi kalau dia sudah aliyah, tinggal SMA, itu anak-anak itu sudah berubah. Kan dia sudah lebih dewasa. Dan kita juga pernah mengirim anak paskibraka provinsi. Sampai iya, sejauh itu prestasi kan ya? Masya Allah. Bagus anak itu. Sekarang dia sudah kelas 12. Mungkin tahun ini dia sudah tamat dari sekolah kita. Alhamdulillah. Gitulah deh. Jadi memang perjalanan kakak sampai berikhtiar untuk menyekolahkan direktur. Jadi itu salah satu ikhtiar kasih. Direktur itu memberi kontribusi terbaik bagi pesantren. Betul, KA itu ini, kebetulan saya sekolahkan. Mungkin ini sudah diatur Allah. Kemudian kurikulum apa sih Kak yang menjadi keunggulan dari pesantren Al-Manap Siregar ini sehingga pesantren kakak ini menjadi sebuah pesantren yang terbaik di Padang Sidimpuan? Kalau unggulannya itu mungkin lebih tahu masyarakat ya. Kita kan melakukannya dengan pendidikan, mungkin masyarakat yang menilai kita. Tapi kurikulumnya itu memang kita umum sama kitab kuning ya itu bisa kita atur sedemikian rupa. Kitab kuning sama umum.
Kemudian fasilitas yang dimiliki oleh pesantren Al-Manap sampai saat ini Abdul Manap yang sekarang ini dinikmati oleh para santri dan santriwati itu seperti apa Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Kita umpamanya kayak lapangan olahraga, futsal, badminton, terus sama kolam renang ada. Ya. Kalau ekskulnya apa Kak di sana Kak? Ya. Apa disesuaikan dengan kebutuhan? Mungkin anak-anak pengen apa di situ untuk gitu. ekskulnya? Ya, ya itu bahasa Inggris, bahasa Arab. Ya. Saya menyarankan pada ustadz-ustazah saya supaya anak-anak itu diutamakan bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi waktu angkatan pertama sampai angkatan keberapa itu anak-anak itu makanya mereka bisa ke Mesir, ke Mekah karena kita sudah memiliki kemampuan bahasa Arab sama bahasa Inggris gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi memang anak-anak dilatih untuk memiliki kemampuan bahasa karena memang itu modal selain bahasa Indonesia untuk bahasa asing luar negeri ya Kak ya. Hebat nih. Kami juga menerima informasi bahwa Kakak ini membuka salah satu nih tempat wisata. Kalau tadi kita pendidikan, sekarang beralih ke bisnis usaha lain yang Kakak geluti, yaitu yang kami tahu yaitu agrowisata Aini Pane dan WPS. Nah, sedikit dong Kak sejarah bagaimana sih sampai agrowisata ini terbentuk? Begini. Memang saya sebetulnya bidang saya adalah di bisnis ya. Ya wira swasta, tapi karena saya tadi itu dapat petunjuk dari Allah, mendapat amanah dari Allah membangun pesantren, ya saya lakukan. Dan saya karena bidang saya ada di wira swasta, saya coba membuka warung pecel Surabaya yang dipendekin WPS. Alhamdulillah maju karena saya sudah punya lahan. Jadi, berapa hektar tuh Kak kalau di sana? Itu 1,5 hektar awalnya. Tapi itu kan yang saya buat warung pecel itu pertama kali itu nggak sampai yang 1,5 hektar itu. Saya buat warung pecelnya terus kira-kira 2000 sekian meter. Nah itu yang saya buat, view-nya bagus karena dia di atas. Jadi setelah berapa tahun kemudian itu saya buka 2013 ya. Setelah 2019 ada tanah saya yang tidak terjual. Akhirnya saya berpikir untuk memindahkan warung pecel Surabaya ini ke tanah saya yang di Jalan Baru yang beralamat sekarang di Pudunjaya. Jadi itu 2 hektar, hampir 2 hektar. Jadi itu saya buat ya ada ruang futsal, ada badminton, ada rusa, ada mini zoo tadi. Ada kambing domba Garut, ada angsa dan lain-lain semua. Kelinci juga ada. Karena saya senang mendengar suara burung itu, saya sangat suka. Jadi itu suara burung, saya sangat suka sekali mendengar suara burung itu. Jadi di situ burung ada burung kakak tua, burung nuri, burung perkutut, burung jalak dan lain-lain sebagainya. Jadi alhamdulillah bisnis Kakak yang bisnis Kak ini terkait objek wisata ini mudah-mudahan meningkatkan pendapatan daerah ya Kak ya. Mudah-mudahan pemerintah daerah sangat mendukung nih Kak. Bagaimana nih Kak dukungan pemerintah setempat? Pemerintah setempat mendukung saya lah. Kebetulan itu adik-adik kelas saya itu seperti wali kotanya, hebat nih. Wakil wali kotanya. Terima kasih dukungannya ini. Terus ya adik-adik kelas saya soalnya yang alumni Semansa katanya SMA 1 Padang Sidempuan
itu adalah orang-orang yang banyak yang maju gitulah. Iya, iya, iya. Nah, jadi kebanyakan wali kota, wakil wali kota adik kelas saya, tentu mereka mendukung saya. Iya nih, jadi para pejabat khususnya di Padang Sidimpuan support terus Kak Aini kita, karena memang tidak banyak alumni-alumni mungkin yang pulang ke kampung membangun kampung halaman, iya kan Kak? Jadi Ya, betul, Kak Aini Dek. ini pulang kampung, membangun kampung halaman, kemudian memasuki bidang pendidikan, meningkatkan daya pendidikan anak untuk menjadi anak yang sukses gitu kan. Kemudian dari segi wisatanya juga meningkatkan pendapatannya, harus didukung begitu. Terima kasih. Jadi itu namanya kebetulan saya suka alam. Ya, Jadi ini wisata alam. Terus dengan sekarang ini anak-anak TK banyak yang outbound ke sana. Bahkan ada yang kemah. Dia datang Sabtu sore, terus Minggu siang pulang. Ya, jadi itu pendidikan untuk mencintai alam sekitar, untuk mencintai binatang, untuk mencintai tanaman, untuk aku sayang bumi lah kalau untuk anak-anak TK itu ya. Jadi bagus sekali nih harus kita dukung. Mudah-mudahan Kak ini sehat, panjang umur, bisa lebih mengembangkan lagi usahanya dan menjadi inspirator nih bagi kita pengusaha-pengusaha muda. Terima kasih Dek. Semoga jalan masuk ke warung pecel Surabaya semoga cepat dikerjakan sama wali kota. Iya, mendapat jalannya masih itu ya, karena jalan masuk ke akses masuk ke tempat saya selalu dikomplain sama tamu-tamu saya. Iya nih. Tapi saya bilang mohon doanya supaya cepat itu dibangun. Walaupun jalannya jelek, tapi mereka selalu Sabtu Minggu rame ke tempat kita. Nah, bagi para pejabat daerah khususnya Padang Sidimpuan, ini titipan pesan dari Kak Ani. Semoga sangat mensupport para pengusaha sehingga salah satu jalan menuju akses wisata cepat diperbaiki dan memudahkan akses bagi para pengunjung. Betul ya Kak? Betul adekku. Terima kasih dukungannya. Oke teman-teman Dakara TV Channel, demikianlah wawancara singkat saya Solihati dan Kak Aini Pane. Terima kasih kakak kehadirannya. Semoga kakak dapat terus menjadi inspirator kami bagi para pengusaha muda, dan usaha kakak juga kakak selalu sehat, usaha kakak tambah maju dan berkembang. Demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.